Nina irake, Nina irake, putus penggarang. Aina ngina kesian kami. Hidup di kota, mancaku lemah. Hidup di kota, hiduplah malam. Hiduplah malam. Sarepula luar biasa. Wah, ini salah satu warisan budaya tak benda dari Provinsi Sumatera Selatan sudah dibawakan dengan indah oleh Rentak Belido. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang sudah menyanyikan tembang Batanghari 9, merupakan salah satu warisan budaya tak benda di Provinsi Sumatera Selatan. Senang sekali hari ini akhirnya Seruput Cuko kembali hadir bersama saya Nada Nasyaya di pemirsa, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan bersama dengan BPK Wilayah 6 Sumatera Selatan. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita tahu kan pemirsa ya bahwa Sumatera Selatan ini kaya akan ragam warisan budaya, baik itu warisan budaya tak benda maupun warisan budaya benda. Kalau kita tahu nih di Sumatera Selatan banyak sekali, salah satunya ada Gua Harimau di Kabupaten Oku. Kemudian ada Candi Bumi Ayu ya, ada Candi Bumi Ayu itu di Kabupaten Pali. Kemudian kalau di Kota Palembang tentunya ada BKB, kebanggaan kita semua ini di Kota Palembang. Nah, kemudian bukan hanya warisan budaya benda, warisan budaya tak benda pun juga banyak sekali. Seperti tadi tembang Batanghari 9, kemudian juga ada manuskrip, ada tradisi adat, bahasa, seni, teknologi tradisional, permainan tradisional itu pun menjadi warisan budaya tak benda dari Provinsi Sumatera Selatan. Terhitung nih hingga saat ini di Sumatera Selatan ada 50 warisan budaya tak benda yang telah diakui secara nasional sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dengan banyaknya warisan budaya ini pemirsa tentu dibutuhkan sinergi. Sinergi yang harus bukan hanya dari BPK saja, bukan hanya dari pemerintah Kota Palembang saja dan juga dari pelaku seni dan juga budaya, tetapi oleh kita semua. Untuk itu dalam Seruput Cuko siang hari ini kita akan membahas tentang sinergitas dalam upaya pemajuan kebudayaan. Dan senang sekali siang hari ini sudah hadir ini dengan hormat, saya senang sekali ada kedatangan bapak-bapak, saya sendiri perempuan di sini tapi ada penyanyi juga sih yang cantik deh ya. Ada PJ Wali Kota Palembang. Apa kabar? Ada Bapak Dr. Uco Abdul Rauf Damenta, Magister Rerum Publik Karum. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Terima kasih berkenan ke TVRI Sumatera Selatan. Dan ada yang punya hajatan juga ini dari Kepala BPK Wilayah 6 Provinsi Sumatera Selatan. Ada Pak Kristanto Januardi SSMM. Apa kabar Pak Kris? Alhamdulillah baik. Selamat siang Mbak Nada. Selamat siang dan terus kita menggiatkan warisan budaya di Provinsi Sumatera Selatan Pak ya. Ada Ketua Dewan Kesenian Palembang, ada Bapak Muhammad Nasir. Pak Nasir apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Nah, di ngobrol-ngobrol siang hari ini kami nggak hanya ngobrol berempat nih pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Saya ke Pak PJ dulu nih Pak Wali Kota Palembang nih. Pak,
Tadi saya udah spill di awal nih ada BKB gitu ya. Sebenarnya bukan hanya BKB, banyak sekali ya. Kita tahu di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya di Kota Palembang ini banyak sekali peninggalan warisan budaya. Gimana nih Pak, Bapak melihatnya Kota Palembang ini sebagai kota yang kalau orang datang ke sini nih, ini adalah kota budaya dan juga pariwisata. Gimana Pak, Bapak ngelihatnya nih Pak? Iya, benar ya. Baik, terima kasih. Memang ketika saya pertama kali ditugaskan di sini, tepatnya dilantik itu 19 Juni yang lalu, saya coba mempelajari secara cepat karakteristik Kota Palembang. Karena ini kota yang luar biasa, penduduknya pada 1,7 juta, dan keanekaragaman budaya itu ada di sini. Kota tertua di Indonesia ya, seperti itu. Jadi saya sebagai PJ otomatis dalam penugasan saya dalam menata kota, ya artinya membuat merekonstruksi, meletakkan kembali ruang-ruang aspek ruang kota, memperbaiki aspek ruang kota, dan juga ada aspek kelembagaan pemerintahan dan juga aspek operasional di lapangan, dalam hal ini lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, kembali ke budaya tadi. Ya, kita tahu siapa sih yang nggak tahu Palembang ya? Betul. Sejarahnya luar biasa. Iya. Nah, ketika saya menginjakkan kaki pertama di Kota Palembang, setelah pelantikan itu saya langsung turun ke lapangan bersama teman-teman OPD untuk kenali apa yang ada. Ternyata apa yang saya dapat dari data saya, dari data artinya textbooks ya, dan juga dari beberapa sumber-sumber yang dapat memberikan saya informasi tentang Palembang, yang saya temukan itu hanya tinggal segmen-segmen sepotong-sepotong gitu. Iya. Oke. Nah, dari situ saya langsung membuka dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Bagus sekali dalam dokumen itu tertulis Musi 2045 berkelanjutan ya, kemudian sampai ke go internasional. Nah, saya langsung menelaah kembali, menganalisa apa yang dimaksud dengan Musi 2045. Saya akan mulai dari mana dengan segmen yang sudah terpotong-potong. Iya. Mau nggak mau saya harus kembali ke sejarah gitu, budaya. Kenapa? Ya, dengan budaya, dengan sejarah ini bisa menimbulkan multi efek ya yang luar biasa. Bahkan perekonomian UMKM bisa menggeliat dari situ. Nah, oleh karena itulah saya bersama kawan-kawan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, OPD terkait, stakeholder terkait, sejarawan, budayawan, semua saya rangkul, saya ajak berkolaborasi. Saya berprinsip bahwa berpikiran pemerintah kota itu nggak bisa kerja sendiri. Betul. Ya, apalagi ini segmennya luar biasa untuk menghidupkan kembali destinasi wisata dan budaya di Kota Palembang. Jadi entry point-nya di situ. Dengan Musi 2045 itu saya mulai berkolaborasi di situ. Saya menggali satu-satu. Apa sih isi Musi 2045? Bukan hanya belidanya saja tentu kan, tapi lebih dari itu. Ya, sejarahnya, budayanya, kemudian seniman-senimannya ya yang berkreasi saya rangkul semua, dan tentu saya juga mengajak Forkopimda untuk duduk bersama menghidupkan sejarah itu gitu. Oke, menarik sekali di statement Bapak dan Menta melihat harus belajar dari belakang dulu di sejarahnya. Ya, karena kita saat ini juga karena sejarah kita itu ya Pak ya, keberhasilan atau kesuksesan kita tuh pangkalnya dari sejarah semua gitu ya Pak ya. Iya, jadi Palembang ini kalau saya lihat ya, kalau salah mungkin nanti dikoreksi ya. Sejarahnya itu ada masa Kesultanan, kemudian masa Hindia Belanda, kemudian peralihan Hindia Belanda ke Republik ya, itu. Nah, ini meninggalkan jejak yang bisa kita gali untuk menjadi destinasi wisata gitu. Ya, salah satunya misalnya ini kita di Lawang Borotan. Lawang Borotan, apa sih Lawang Borotan? Orang mungkin saya pikir sekarang ini saya boleh diuji dengan yang anak-anak sekarang mungkin yang lahir di Palembang ya, mungkin lebih tahu saya tentang Lawang Borotan sekarang. Udah jago ya. Karena hampir setiap hari saya dengan kawan-kawan sejarawan, budayawan gitu berkolaborasi sana. Ternyata di situ ada sejarah kesultanan. Ada sejarah kesultanan yang sangat menarik sekali, di mana Sultan SMB II itu melakukan penyelamatan diri, melakukan borotan. Ini borotan itu buritan belakang gitu. Ya, lewat belakang lari di situ. Itu sangat indah, sangat menarik sekali, dan sejarahnya kalau kita
renungkan itu kejadian kita setback ke belakang tempo hari itu ya, wah segini hebatnya, wah dahsyatnya SMB 2 itu ya, sampai beliau menyelamatkan dari situ. Nah dari sini kita gali, kita hidupkan teatrikalnya, kita perbaiki lagi lawang borotannya, dan kita hidupkan di sana wisata heritage-nya. Nah di sini tentu ini yang tadi saya bilang kita nggak bisa sendiri pemerintah kota. Saya dengan kawan-kawan sejarawan, budayawan, semua stakeholder terkait dan juga seizin Pangdam 2, Kodam, keluarga besar Kodam mendukung. Ya kolaborasilah kita di situ. Nah ini sekarang mulai dikerjakan, digalakkan gitu ya Pak ya? Ya mulai diperbaiki, mulai nanti sehingga pada akhir tahun atau boleh dibilang nanti 30 November kita punya hajatan internasional, itu sudah bisa kita persembahkan pada masyarakat Kota Palembang. Oke, baik, menarik nih. Pak Kris, sebenarnya dari pemerintah Kota Palembang nih pintunya sudah terbuka lebar sekali di bawah pemimpinan Pak Damenta ini melihat bahwa memang semuanya harus maksudnya berawal dari berpangkal dari sejarah. Nah, apalagi kita menuju pemajuan kebudayaan gitu ya sinergitasnya. Tapi nanti saya akan ngobrol sama Pak Nasir dan juga Pak Kris nih ya. Harus break dulu kita. Aduh, rasanya sebentar sekali ya waktunya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Seruput Cuko. Kok kosong sih Mbak? Tuh, kasihkan lihat HP. Liatin apa sih? Iya nih, aku lagi bingung Mbak. Info pilkada di medsos kok banyak banget ya? Iya. Terus? Ya jadinya aku bingung Mbak, mau nentuin pilihan aku yang mana. Apalagi kan ini baru pertama kali aku ikut memilih. Waduh, pertama kali ikut milih. Tapi udah bingung. Jangan ya Dek ya. Terus gimana dong Mbak? Memang sih, medsos itu emang bisa jadi sumber informasi kita sekarang. Tapi kita juga harus cek dulu informasinya. Valid apa enggak? Aktual apa enggak? Baru deh kita bisa pastiin informasi yang kita terima. Terus kalau mau nentuin pilihan yang serak gimana Mbak? Atau aku pilih yang viral aja? Aduh, jangan ya Dek ya. Jadi gini, kita telisik dulu nih visi dan misi para calon-calonnya. Kita lihat tuh topik-topik yang penting. Misal nih kayak pendidikan, kesehatan, atau ketenaga kerjaan. Baru deh kita pilih paslon yang program kerjanya sesuai dengan harapan kita ke depannya. Oh, jadi kayak gitu ya Mbak. Jadi harus bisa memfilter informasi dan tahu program kerjanya juga. Betul itu, 100. Jangan lupa gunakan hak pilih kita dengan bijak. Oh, oke Mbak, siap. Dari tari tradisional yang memesona, hingga cita rasa kuliner yang menggugah, kami kemas dalam program acara Rindu Kampung. Setiap Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan.
Anda masih bersama kami di Serupu Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan bersama dengan BPK Wilayah 6 Sumatera Selatan. Oke, saya ke Pak Kris ini ya. Pak Kris sebagai Kepala BPK ini Pak ya, sebenarnya tadi sinergi ya, maksudnya jarang-jarang nih orang datang misalnya datang ke Sumsel langsung ngelihat kemudian langsung belajar sejarahnya gitu. Ini sesuatu yang menarik ini Pak ya. Artinya keinginan terkait warisan budaya, kemudian pemajuan budaya tuh sangat besar sekali nih dari Pak PJ nih. Kalau Pak Kris sendiri melihatnya bagaimana nih Pak? Nih, Sumatera Selatan nih Pak. Kita tahu ya, pendiri bangsa ini nih memang sudah jauh berpikir ke depan. Jadi konsep tentang pemajuan kebudayaan itu ada di undang-undang kita tuh. Undang-Undang Dasar 45, pasal 32 ya. Ya. Negara memajukan kebudayaan nasional untuk berkontribusi pada kebudayaan dunia. Nah itu diejawantahkan dalam undang-undang kita tentang pemajuan kebudayaan itu. Dengan melakukan kebudayaan maka kita punya ketahanan budaya. Lagi-lagi untuk kita juga berkontribusi buat perdamaian dunia di situ. Dengan cara kita melakukan upaya-upaya, ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, sekaligus kalau pemerintah tugasnya melakukan pembinaan kebudayaan. Jadi kalau Bapak melihat nih Pak ya, pemajuan kebudayaan nih khususnya arah-arah kebijakan khususnya pemerintah Kota Palembang secara umum Sumatera Selatan gitu ya, terkait pemajuan kebudayaan gimana nih Pak Kris? Nah, tadi kita sudah mendengar langsung dari Pak sebenarnya Wali. sih. Kita tengok bahwa beberapa bulan ini Pak Wali ada yang hadir. Kita sudah melihat, saya beberapa kali punya acara kok bareng Pak Wali itu. Membuka gedung kesenian, tuh ada acara-acara seni di sana. Nah kemarin tuh yang Lawang Borotan tadi, dan yang sebelumnya juga ada lomba bidar Pak ya. Bidar itu yang sangat marak. Itu kan beberapa kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilangsungkan di Kota Palembang ini. Tadi Pak Wali juga menjelaskan Kota Palembang sebagai kota tua di Indonesia ini. Dengan bukti-bukti yang banyak, prasasti-prasasti Sriwijaya, kemudian tadi masa Palembang Darussalam. Itu kan merupakan contoh konkret memang Palembang itu memang kota tua. Tugas kita mewarisi kota tua adalah terus menjaganya dan bisa mengembangkannya dengan lebih baik supaya bermanfaat sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Betul sekali nih Pak Wali, beberapa kali juga saya mengikuti kegiatan dari BPK ini ya, dan budaya serta seni itu dikemas semenarik mungkin gitu ya, agar menarik hati para generasi-generasi muda saat ini gitu ya. Bikinnya di mall, kemudian lomba-lomba, dan itu antusiasmenya juga sangat banyak. Artinya memang masyarakat di Sumsel ini menyenangkan, sangat suka dengan seni dan budaya ini. Saya ke Pak Nasir, Ketua Dewan Kesenian Palembang ini Pak. Bapak sendiri gimana nih Pak sebagai pelaku seni gitu ya Pak ya, dan budayawan, gimana melihat sinergi yang sudah dilakukan gitu ya dengan pemerintah, kemudian dengan para pelaku seni dan juga budaya di Sumatera Selatan di Pak Nasir? Terima kasih. Alhamdulillah kita punya PJ Wali Kota yang sangat peduli. Kalau hanya peduli barangkali juga masih kurang ya. Sangat peduli, sangat memperhatikan dan juga selalu menyerap aspirasi. Jadi semuanya itu jadi komplit Pak. Kalau roti itu menjadi roti komplit Pak. Ya, jadi dengan kehadiran Pak BJ ini rasanya seperti mimpi Pak. Kalau dulu mungkin Dewan Kesenian itu periode sebelumnya itu 2019-2024 kami beberapa kali mengadakan kegiatan setiap tahun itu ada sepekan seni, ada hari ulang tahun di KP. Kehadiran orang nomor satu itu sepertinya seperti pungguk merindukan bulan Pak. Nah dengan Pak PJ ini beberapa kali kami mengadakan kegiatan selalu hadir. Sebenarnya kehadiran itu sudah merupakan obat Pak. Apalagi kemudian dengan kehadiran itu juga memberikan perhatian, menyerap aspirasi, mengajak bersama-sama bagaimana sih sebenarnya memanfaatkan potensi yang ada. Karena kita bicara Palembang ya, Palembang itu ya seperti kita tadi punya sejarah yang panjang ya. Dari zaman penjajahan, kemudian zaman perjuangan,
kemudian zaman reformasi, seni dan budaya juga beragam. Nah kalau kita kembali kepada teori-teori yang ada itu memang sebenarnya dalam hidup itu seni dan budaya itu sangat berarti. Karena dengan seni dan budaya hidup itu menjadi indah itu Pak Kris ya. Dan dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih berarti. Dan dengan agama hidup menjadi lebih terarah. Artinya kalau Palembang yang dengan kental dengan nuansa religinya itu ya cukup artinya. Bisa lebih indah, bisa lebih berarti, dan bisa lebih terarah. Nah jadi apa yang dilakukan oleh Pak PJ ini juga sebenarnya yang mengarah ke sana. Nah lebih dari itu dengan kita tadi, kata Pak Kris tadi, mengembangkan, membina, melestarikan, sebenarnya juga nanti multiplier efeknya juga bisa berlari atau mengarah ke pariwisata nih Pak. Kalau kita bicara pariwisata, ada 3A tuh kalau tidak salah Pak ya. Ada akses, ada amunitas, ada atraksi. Nah kalau kita pelaku seni ini ya hanya bisa di atraksinya. Ya bagaimana kita menyajikan seni-seni budaya yang bisa menggambarkan identitas. Sehingga ketika tamu dari Indonesia, dari luar negeri itu datang, mereka bisa merasakan dan bisa menikmati sesuatu yang tidak ada di daerah lain, tidak ada di negara lain. Setuju. Saya belum pernah ke Vietnam, tapi saya baca di Google itu ada di sana itu wayang Pak, wayang golek. Biasa wayang golek itu Pak. Tapi wayang goleknya itu pertunjukannya, dalangnya itu, pemainnya itu di dalam air ternyata. Itu sehingga dimanapun tidak ada. Nah bagaimana sebenarnya kalau kita di Palembang ini bisa menciptakan, bisa mengangkat, bisa menghidupkan seni-seni yang mengangkat identitas Palembang, tentunya juga nanti akan bisa menjadi sesuatu yang bisa dijual. Dijual dalam arti kata ketika wisatawan mancanegara datang, multiplier efek sangat banyak itu nanti. UKM-nya bisa dapat dolar gitu kan. Pelaku seninya juga sudah dapat dolar. Dan juga semuanya juga bisa merasakan manfaatnya. Itu kira-kira demikian. Oke, baik. Pak Damenta, Pak, kita tahu ya seperti nyambung dari Pak Nasir nih ya tadi ya. Memang kalau orang datang kayak Bapak juga ya datangnya ke Palembang gitu ya, tentu akan melihat apa yang menjadi ciri khasnya gitu kan Pak ya. Nah kalau dari pemerintah Kota Palembang sendiri gitu Pak, seperti biasa kalau misalnya kita event ya akan ada tari tradisional, itu kan sudah menjadi suatu kebiasaan gitu ya. Nah kalau dari kebijakan dari pemerintah Kota Palembang sendiri ini Pak, apakah memang selalu menyelipkan gitu, menyelipkan seni dan juga budaya pada setiap event-event ini Pak? Ya, pemerintah kota semasa saya menjadi PJ ini, setelah saya mendalami ya sejarah dan seni di sini, saya bukan hanya menyelipkan, mewajibkan seluruh ibu-ibu camat itu ya bisa menari tradisional gitu loh. Jadi kita tidak hanya nanti karena kalau kita mengandalkan misalnya sanggar apa nanti lama-lama peradaban dunia, peradaban modernisasi itu memang tidak bisa ditolak ya kan. Karena ini kan lajunya semakin kuat nih kan modernisasi. Nah kita tidak mau ini semua tergerus dengan modernisasi, oleh karena itu harus kita lapis. Sanggar tetap hidup terus, pegiat-pegiat seni hidup. Nah, supaya lebih hidup lagi, lebih menjiwai lagi, alangkah baiknya kalau seluruh perangkat OPD-nya juga saya wajibkan untuk bisa itu. Tari. Nah, alhamdulillah itu di Dinas Kebudayaan kita sering ada latihan di sana ibu-ibu, camat, menari, ya kan. Jadi tidak hanya diperagakan oleh ini saya ahlinya aja, tapi event itu juga OPD harus bisa tahu itu dan paham kita. Aku sebagai orang Palembang, tinggal Palembang, lahir di Palembang, kerja di pemerintah kota. Alangkah sayangnya dan sedihnya kalau kita tidak tahu budaya itu, tidak tahu seni itu gitu loh. Nah sebelum tergerus oleh peradaban zaman, itu. Jangan sampai ini bisa tergerus. Nah inilah yang dilakukan salah satu. Jadi selain dari pemerintah Kota Palembang nih yang mewajibkan gitu ya Pak ya kepada para pelaku, para OPD-OPD untuk bisa gitu ya. Bisa main dulmuluk juga nih one day gitu ya Pak ya. Pementasan gitu ya Pak ya. Betul. Iya dong. Bisa dulmuluk ya. Bisa. Bisa menari, kalau nari tadi udah mulai diwajibin ya. Iya, ternyata bisa semua. Bisa bagus, Pak. Ya.
perempuan Palembang gemulai loh penarinya. Ya, Iyalah. cuman bedanya berat badan aja. Itu. Berat badan gitu kan ya. Nah ini juga salah satu langkah atau kebijakan atau program-program kerja dari Pak Kris, dari BPK gini ya Pak. Ya bagaimana agar seperti kata Pak PJ tadi jangan sampai ini tergerus gitu ya Pak ya. Nah sudah ngapain Pak kita sepanjang 2024 ini refleksi dari BPK ini Pak. Nah. Seperti tadi dalam program pemerintah tadi, kita mulai dari upaya pelindungan. Pelindungan itu semua data-data tentang kebudayaan itu kita cari, kita kumpulkan. Menjadi namanya masuk ke dalam data pokok kebudayaan. Nah ini dilangsungkan dari pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Dimulainya dari pemerintah itu. Mereka yang punya datanya itu semua. Betul. Kita membantu tadi untuk bisa memfasilitasi beberapa kajiannya. Nanti kan lebih lanjutnya kalau di program pemerintah itu ada penetapan tadi. Penetapan cagar budaya, sudah di kota itu sudah ada tim ahli cagar budaya yang setiap saat itu sering melakukan sidang-sidang penetapan. Nanti yang menetapin Pak Wali. Iya. Kemudian ada sidang warisan budaya tak benda tadi. Itu penetapan tadi ada Selendang Musawaro, ada Teluk Abang dan sebagainya. Itu WBTB yang asal Kota Palembang tuh. Sudah cukup banyak yang ditetapkan. Tapi jangan kita bangga berhenti sampai sudah ditetapkan menteri gitu. Dipakai dong keseharian tuh. Ada kegiatan event-eventnya untuk menampilkan bahwa Kota Palembang ini kaya. Jadi dengan banyak ditampilkan dengan berbagai event. Event itu nggak mesti yang tingkat misalnya tingkat kota ya, bisa juga di kampung-kampung bisa dilakukan. Lomba-lomba bisa ya Pak ya, permainan tradisional gitu ya. Itu kan tadi Pak Nasir bilang, seni membuat hidup menjadi indah. Seni bisa membuat hidup jadi lebih indah, kemudian juga meningkatkan perekonomian, menjalin hubungan kerjasama yang baik gitu ya Pak ya. Pak Nasir sendiri melihat gak sih kalau misalnya apalagi event-event internasional, kita sudah banyak kalau kita lihat sejarahnya event-event internasional gitu. Yang ditonjolkan pasti adalah seni dan budaya gitu kan Pak ya? Iya. Gimana tuh Bapak melihat Sumatera Selatan ini sebenarnya peluangnya tuh gimana sih Pak untuk bisa menjadi daya tarik sendiri dari seni dan budayanya gitu? Ya peluangnya dengan potensi yang ada tentunya sangat besar. Ya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Jadi kalau kita punya sumber daya alam, sumber juga kebudayaan, tentunya kalau tidak diolah, tidak digarap, tidak dilestarikan, dan juga tidak dikembangkan, ya juga nanti dia akan bisa punah ya Pak ya. Nah oleh karena itu memang khusus di Palembang sendiri ada beberapa yang masih perlu kita kaji. Apa tuh Pak? Misalnya dalam bidang musik. Dalam bidang musik itu kan belum jelas ini. Musik ciri khas identitas Palembang itu apa? Kalau kita sebut Batang Hari Similan itu ternyata bukan punya Palembang. Ya kan? Apakah Nenggung Mato misalnya kan, sastra tuturnya, atau misalnya incang-incang gitu kan. Itu harus ada semacam kajian, semacam penelitian. Kalau kuliner jelas kan, pempek Palembang gitu kan. Tapi yang lain-lain juga harus ada penelitian dan kajian, itu juga melibatkan berbagai stakeholder, akademisi, pemerintah, anggaran. Nah, susah juga kalau kita bicara anggaran nih Pak. Makanya barangkali kalau untuk Dewan Seni Palembang itu kami beberapa kali dengan Pak PJ juga mohon dibantu bagaimana sehingga perda kesenian itu bisa terrealisasi. Sehingga dengan perda kesenian itu akan lebih mempermudah upaya-upaya itu. Bagaimana kita bisa meramaikan dengan atraksi-atraksi, bagaimana kita bisa mengajak seniman itu bisa lebih aktif gitu kan. Dengan adanya perda, ya mudah-mudahan ada jalannya gitu Pak. Bukan berarti dengan perda juga semuanya selesai, belum tentu juga Pak. Karena kalau kita bicara anggaran ternyata terkadang minim anggaran kita bisa bekerja bersama-sama Pak. Begitu banyak anggaran timbul masalah itu. Jadi serba susah memang. Kira-kira demikian itu persoalan. Oke, aku dijawab langsung mumpung ada Pak PJ ya di sini gitu ya Pak. Boleh Pak, dari Pak Nasir tadi Pak. Ya, memang perda waktu kita sering berapa kali komunikasi, interaksi, diskusi, memang ada perda waktu itu pernah maju. Nah, mungkin ada beberapa substansi yang perlu disesuaikan lagi gitu, sehingga kamu kan kembali lagi. Memang udah hampir jadi. Nah ini bagus sekali, sekarang sudah sedang digarap juga dengan kawan-kawan kebudayaan.
dan juga ke bagian hukum kami, karena jangka panjangnya itu sudah perda. Jangka panjang Musi 2045 itu sudah perda. Alhamdulillah sudah perda, sudah kita perdakan kemarin bulan Juli kalau nggak salah bulan Juli sudah perda. DPR juga sepakat, ya kan. Nah tinggal yang ini kita tuntaskan ini. Jadi nanti bisa nyambung jangka panjangnya itu Musi 2045 itu berapa parameter atau indikator. Nah sehingga ada perda lagi untuk menjalani itu terkait dengan budaya. Nah ini akan lebih kuat karena siapapun nanti yang akan memerintah Kota Palembang ini harus melaksanakan perda. Ini produk hukum, ya kan? Iya. Kalau tidak melakukan itu ya berarti mengingkari atau melanggar hukum. Silakan rakyat nanti yang menilai gitu. Jadi kita kunci. Jadi ini adalah semua untuk masyarakat dan Kota Palembang seperti itu. Ya itu tadi kita harus hidupkan kejayaan itu lagi gitu. Ya, misinya ke sana. Jadi memang ini tujuannya tuh jangka panjang gitu ya Pak ya, bukan hanya tahun ini, 2 tahun lagi gitu kan Pak ya. Kita perlu aturan kemudian juga merangkul istilahnya gitu Pak ya. Ya, jadi segmennya tuh saya bagi dalam penugasan saya ini kan nggak panjang. Jadi saya bagi 3 segmen, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah alhamdulillah saya masuk jangka pendek ini ternyata lompatannya sudah bisa menengah. Oh iya. Karena semangat itu tadi, kawan-kawan tadi budayawan yang dulu nggak pernah sering ketemu komunikasi, sekarang udah berinteraksi terus. Iya, hampir tiap hari kita itu 20% sekarang di belakang meja, 80% di lapangan. Itu tadi karena rindunya kerinduan masyarakat Palembang akan hiburan lah ya, destinasi. Betul Pak. Iya. Ya kan gitu. Ya kita harus sebagai pemerintah pelayan harus kita siapkan itu semua. Nah itu tadi saya juga merasa takjub ya karena semangat kawan-kawan OPD semuanya itu cepat lah dan semua hampir sama. Kalau ada tamu kita bawa kemana? Nah selalu bilang begitu. Nah ini tantangan bagi kita pemerintah. Betul, karena itu kita siapkan semuanya gitu. Iya, seperti kata Pak Nasir tadi, kalau udah kuliner udah jelas pempek, udah mentok udah deh Palembang pempek gitu kan ya. Nah yang lainnya tuh kayak masih ya meraba-raba begitu ya. Tapi kita punya ini sih kalau warisan budaya yang tadi saya sebutkan di awal, yang warisan budaya bendanya tuh udah jelas ya BKB itu udah menjadi momen ya. Kalau tadi kata Pak Kris juga bahkan kantor wali kota pun ini merupakan ini ya bangunan bersejarah gitu ya Pak ya. Dan masyarakat juga bisa terbuka gitu ya untuk berwisata juga untuk melihat gitu ya Pak. Memang entry-nya itu saya memang awalnya itu mulai dari kantor saya sendiri, Pemkot ya, dari Balai Kota. Balai Kota itu ketika saya datang pertama, saya melihat ada satu keanehan sana. Keanehan bukan berarti mistis, tidak. Unik ya. Ini kok ada apa? Ada besi gitu ya, warna hijau 2. Terus lantas saya panggil cleaning service untuk bersihkan. Oh ternyata itu brankas. Ya, ada 2 di kanan dan di kiri. Kemudian, kok ada pintu besi yang tebal. Ternyata itu kalau saya lihat kita ngobrol-ngobrol itu penjara dulu ya. Kantor ledeng itu mungkin dulu konon ceritanya kalau yang nggak bayar atau apa mungkin dikurungin dulu gitu atau gimana. Nah kemudian ada batu ya tempat duduk itu dibuat itu tahun 1931, ya kan? Berarti ini kan sejarahnya panjang. Terus saya telusuri satu-satu, saya coba diskusi lagi dengan sejarawan semuanya. Saya juga buka data lagi. Oke lah, akhirnya entry masuknya ke BKB dan semua itu adalah kantor ledeng. Di situ mulainya. Oleh karena itu tadi saya sepakat tadi ya bahwa office museum lah. Gitu. Kalau White House itu bisa seminggu 2 kali buka untuk umum, kenapa tidak kantor ledeng seminggu sekali lah gitu. Dan terbuka untuk masyarakat ya yang ingin berkunjung, ingin melihat. Tahu, gitu ya. Oleh karena itu saya lagi ini dengan para sejarawan untuk merekonstruksikan semua yang terjadi di kantor ledeng ketika itu. Dan juga termasuk plakat-plakatnya itu ya, yang itu juga sedang kita kembalikan lagi situ. Oke. Wah, Pak Kris, kalau gitu kita melihat gimana nih Pak Kris ya, melihat pemerintah Kota Palembang mulai dari warisan budaya benda dan tak bendanya ini ya udah satu paket sih sebenarnya udah menjadi prioritas seperti kata Pak PJ tadi ya, jangka pendek, menengah dan jangka panjang juga udah menjadi prioritas. Pak Kris melihatnya gimana nih, Kota Palembang sih nggak usah diraguin lagi gitu ya. Sudah ada tadi dalam program-programnya.
entry point-nya tadi dibilang kantornya sendiri. Untuk menuju sebuah kawasan Kota Palembang, Kota Tua Palembang ya. Memang Benteng Kota Besar. Termasuk di seberangnya loh. Oh iya. Kawasan Pecinan, kawasan Al-Munawar dan sebagainya. Ada Om Buncit dan sebagainya, itu kan juga menunjukkan kota tuanya di masa lalu yang kawasan pemukiman. Nggak lupa, nggak jauh dari itu juga ada masjid, masjid lama Kota Masjid Palembang. Agung. Itu juga menunjukkan masjid pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi yang namanya sejarah dengan seni itu memang bisa digabungkan. Bagaimana kita menikmati keindahan sejarah tadi lewat karya-karya seni. Yang kemarin ditampilkan nih di Gedung Kesenian tuh ada teater-teater dari Padang. Nanti pasti punya ide-ide lain tentang sejarah ditampilkan dengan seni. Misalnya pertempuran 5 hari itu yang terkenal tuh di Montpera tuh. Ini ya, pasti banyak lagi kegiatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ruang publiknya tuh banyak yang bisa Betul, ruang publiknya banyak ya Pak ya. Tinggal dikemas aja, mereka tampil di ruang-ruang publik. Nah, di depan Benteng Kota Besar, ada di Montpera ada. Mungkin di Balai Kambang tuh bisa juga. Bisa, betul. Bisa, banyak. Masyarakat bisa menikmati itu semua di ruang-ruang publik. Oke, Pak Kris, Pak Damenta dan juga Pak Nasir, mungkin kalau bapak-bapak juga udah melihat ya betapa antusiasnya para generasi-generasi muda, anak-anak muda, mereka punya komunitas, terus mereka guide sendiri, jalan-jalan sepanjang BKB, Sekana gitu, dan itu banyak ternyata. Saya pernah talk show ngobrol, banyak sekali yang minat gitu loh Pak. Ya, ini salah suatu kemajuan dan memang antusias bagi generasi muda. Kita harus break dulu nih Pak. Saya menyimpulkannya itu. Artinya memang generasi muda ini mencintai sejarah dan juga budaya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Seruput Cuko. Riko, katanya Linda mau datang. Kok belum datang sampai sekarang? Winda mungkin Pak. Winda udah kita hubungin. Maklum lah, dia kan lagi sibuk ngurus usaha kopinya Pak. Mungkin sebentar lagi dia datang. Hai, maaf ya telat. Biasalah jalanan macet. Ibu-ibu sosialita lah. Kan arisan kan di mana-mana. Mumpung lagi lengkap. Selfie yuk. Pak Erli, ini tangannya tidak boleh seperti ini Pak Erli. Oh iya, kan kita lagi masa pilkada. Untung belum ke foto ya. Jadi di masa pilkada sekarang ini, sebagai aparatur sipil negara atau ASN, dilarang untuk berpose foto dengan jari, menunjukkan angka, isyarat, dan juga simbol-simbol tertentu. Jaga netralitas, jaga kebersamaan, kerukunan, serta persatuan dan kesatuan.
Terima kasih rekan-rekan dari Rentak Belido yang luar biasa, musiknya selalu senang ya membawakan acara budaya ini karena memang jiwa-jiwa seninya tuh bisa keluar happy-nya itu loh, tadi happy-nya tuh sangat menyenangkan sekali. Masih di Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Ini pemirsa rasanya singkat sekali, kita mau selesai tuh sedih gitu ya. Nah tapi tentu kita akan melanjutkan di segmen terakhir ini. Apa sih Pak, program-program apa, kemudian rencana-rencana apa yang Pak Damenta akan lakukan ini ya terkait seni dan budaya ini, kita mau ngapain lagi sih Pak gitu? Ya, yang pertama dalam waktu dekat ini dan menuju ke menjelang tahun baru ada segmen-segmen hiburan ya. Kita mulai dari lighting di air mancur menari di Kembang Iwa Besak itu. Kita sedang revitalisasi, makanya ini kita sedang kebut. Kemudian atraksi lighting di Jembatan Ampera dan juga dibukanya Ampera untuk umum nanti ya kan. Itu bisa naik ke atas, di lightingnya itu bernuansakan ini songket kita. Nah, tanggal 30 November ini kita akan ada event Spirit of Musi Jazz. Jadi jazz berskala internasional itu akan menampilkan juga kolaborasi antara seniman Kota Palembang dan juga anak-anak muda yang kemarin sudah kita jaring nih. Sudah ada beberapa yang kita kompetisikan. Dan juga ada musisi-musisi nasional dan juga ada musisi internasional. Keren. Ya, jadi itu ya spiritnya di situ. Jadi masuknya nanti kita juga ada. Jadi bukan hanya nonton musik ya. Jadi di situ ada rekonstruksi sejarah lah. Di situ ada penyeberangan ya perahu Sriwijaya ini dari Kampung Kapiten menuju Benteng Kota Besak. Nah di situ di PKB itulah event dimulai. Tapi tentu dengan teater reka lah semuanya biar nanti ini menjadi event tahunan nantinya. Benar-benar jangka panjangnya seperti itu ya. Iya. Dan yang seperti ini nih yang disukai para generasi muda agar budaya ini nggak hilang gitu ya Pak ya. Betul, kita berupaya inilah menumbuh kembangkan kembali cinta budaya dan seni Melayu, seni Palembang lah gitu. Oke, harus hadir nih pemirsa tanggal 30 November ya, rame-rame ke BKB gitu ya Pak ya. Luar biasa nih pemerintah Kota Palembang udah bikin event yang luar biasa. Pokoknya untuk wong kita kalau di mana baik harus hadir, ingat tanggal 30 November. Harus hadir ini, viralkan, kita ramekan ini ya. Festival Jazz di pinggir sungai. Indah lah. Spirit of Musi. Spirit of Musi. Oke. Pak Kris, wah selalu semangat sih kalau ngomongin seni dan budaya ini Pak ya. Kalau dari BPK Wilayah 6 nih Pak, apalagi nih Pak kira-kira inovasi dalam hal sinergi ini Pak? Jadi sekarang ini kan Presiden kita sudah mencanangkan Kementerian Kebudayaan. Artinya negara ini serius banget mengurusi kebudayaan. Kemarin Bapak Menteri juga menyampaikan tentang rencana program-programnya nanti di masa depan itu. Selama 5 tahun pemerintahan ini banyak upaya untuk memperkuat kegiatan-kegiatan kebudayaan. Sebetulnya adalah tadi memajukan kebudayaan tuh meningkatkan ketahanan. Jadi nanti menghadapi terpaan kebudayaan asing itu mungkin sudah punya daya cerna yang lebih baik. Kalau penuh dengan kebudayaan dirinya, maka ketika mencerna kebudayaan asing itu akan mampu melakukan upaya untuk bisa lebih bertahan. Nah tadi itu seperti contohnya jazz tadi itu. Jazz tadi yang Pak Wali itu mau menyampaikan adalah ternyata jazz itu yang tadinya asal kebudayaan asing itu bisa dikolaborasi dengan tradisi-tradisi lokal, dengan seni-seni lokal. Itu kan upaya pengembangan. Jadi kalau tadi sudah dilindungi, bisa dilakukan upaya-upaya pengembangan dan nantinya pasti ke pemanfaatannya. Pemanfaatan tadi masyarakat yang nonton nanti di tanggal 30 November tuh jangan lupa ya Pak ya. harus nonton tuh ya. Itu akan melihat sebuah karya seni baru, jazz lokal. Silakan disaksikan tuh, nanti kita sama-sama menyaksikan tentang seni yang up to date pada zaman ini, pada masa ini.
Ya, harus rame nih ya. Kemudian Pak Nasir nih, harapannya sih Pak, apalagi nih harapannya ke depannya kita ingin spirit ya, spirit jiwa budayaan dan juga seni ini akan terus maju apalagi untuk generasi muda. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari tadi juga dari Pak Wali juga sudah cukup lah Pak ya. Betul. Walaupun juga kalau ditambah lagi juga kita akan terima Pak. Dan juga dari Pak Kris juga teman-teman itu sudah banyak mendapat bantuan dari penelitian, dokumentasi dari BPK dan juga dari Indonesiana. Artinya kan itu untuk memperkuat. Jadi benar kata Pak Kris tadi, memang biarkan saja kuliner Korea, musik Korea masuk. Tapi kalau kita sudah kuat, ya nanti akan terpinggirkan sendiri. Anak-anak masyarakat bisa memilih. Lebih enak yang mana nih? Lebih enak pempek atau lebih enak yang Korea nih? Musik yang mana? Lebih enak Dul Muluk, nonton wayang Palembang gitu kan? Atau Nenggung Mato atau yang mana nih kira-kira? Artinya kan memang ya semuanya menjadi bisa kita pertahankan kalau kita bekerja bersama. Bekerja bersama, berkolaborasi, bersinergi, dan itu juga sudah dilakukan. Tinggal bagaimana meningkatkan ya Pak Kris ya, Pak Walia, sehingga akan semakin kuat. Nah kalau kita kembali kepada kehidupan yang nyata pun juga masa lalu itu perlu. Tapi seperti di kendaraan bermotor itu kan melihat masa lalu kan cukup dengan spion kecil saja itu. Karena yang penting itu kan masa sekarang dan juga masih akan datang. Jadi masa lalu juga harus kita pertahankan tapi juga tidak boleh berlebihan Pak. Kalau berlebihan kita akan seperti kembali ke kejayaan masa lalu juga. Yang penting itu kan adalah masa sekarang dan masih akan datang. Sekiranya demikian barangkali. Kalau memang sudah bisa dilakukan bersama, ya semuanya bisa selesai, Pak ya. Oke. Sekarang terakhir nih Pak, pesan-pesan dari Pak Damenta nih untuk para generasi muda ini jangan sampai tergerus oleh budaya-budaya luar. Gimana nih Pak? Yang pertama untuk generasi muda, ingat sejarah dan budaya kita itu nilainya tak terhingga, seperti itu. Nah untuk masyarakat Kota Palembang Galau, dukung pegawai pemerintah Kota Palembang, kita kolaborasi, kita gaungkan menuju internasional, Palembang Go Internasional Musi 2045. Amin. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Damenta, terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Nasir, terima kasih. Ini diskusi yang singkat namun dapat semua daging isinya ya. Menyenangkan sekali berbincang bersama dengan bapak-bapak. Tentunya harapan kita juga kita tetap terus mengembangkan seni dan juga budaya khususnya dari Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang semua. Ya jangan lupa juga nanti tanggal 30 November jangan tidak hadir untuk datang di acara pemerintah Kota Palembang. Pemirsa, inilah ya perbincangan kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Nada dan saya harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Mari kita saksikan bersama Rentak Belido Melati Karangan.